Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bidar semuanya. Tentunya hari ini kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Nah, hari ini tentunya dengan tema yang berbeda. Kita hari ini mau mengupas tuntas tentang mobil robot Zoo Genius. Ya, pastinya Feby hari ini juga sudah kehadiran bintang tamu yang spesial juga, yang merupakan founder dari robot Zoo Genius ini. Nah, langsung aja kita kenalin narasumber kita hari ini, ada Marzuki. Halo Marzuki. Ya, halo Mbak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pasti semakin semangat ya tiap harinya pasti. ya. Iya. Nah, jadi Marzuki ini juga merupakan mahasiswa Universitas Bina Dharma dari Fakultas Ilmu komputer. Oh, Fakultas Ilmu Komputer. Boleh tahu semester berapa nih Marzuki Kalau sekarang? sekarang sudah masuk ke semester 3 awal ya. Semester 3 awal. Oh, maba masih Ya, ya. masih baru sih. Saya sudah mahasiswa lama di sini. Ya udah, langsung aja kita ke poin utama tema hari ini mengenai mobil robot Zoo Genius. Nah, boleh dong kasih tahu sedikit tentang apa namanya itu mobil robot Zoo Genius ini apa sih? Gitu. Oke. Mungkin untuk beberapa orang ya, untuk beberapa orang yang sudah mendalami ilmu ya, ilmu robotik ya, mungkin sudah tidak heran lagi sih dengan Zoo Genius ini, karena Zoo Genius ini sudah maksudnya itu sudah umum dikenal di dunia robotik. Robotik. Gitu. Oke. Terus ini contohnya ya, ini contoh robotnya ya. Bisa dijelaskan sedikit alat-alat apa aja nih yang dipakai di robot Zoo Genius ini? Jadi di Zoo Genius ini ada satu komponen utama ya. Komponen utamanya itu yaitu Arduino Uno. Yang mananya nih? Arduino Uno ini yang paling itu. atas ya. Terus ada jadi apa lagi? Arduino Uno ini berfungsi sebagai microcontroller, Mbak. Jadi bisa dibilang sebagai otaknya dari Zoo Genius ini, Mbak. Iya. Gitu. Jadi sesudah microcontroller, di sini juga ada modul HC05, Mbak. Di sini yang mana? Oh, yang itu. Ya, yang ada lampu merah kedip-kedip. Jadi HC05 ini yang berfungsi untuk mengkoneksikan Zoo Genius ini ke handphone, Mbak. Gitu. Jadi kontrolernya itu bisa dikontrol melalui handphone. Ya. Dengan aplikasi dari Play Store ya. Aplikasi di Play Store itu bisa kita download, namanya Bluetooth RC Controller, Mbak. Gitu. Itu yang kalian juga yang buatnya kalau untuk aplikasinya? Enggak. Itu sudah ada di Play Store. Oh, sudah ada di Play Store. Bisa kita download secara free gitu, Mbak. Oke. Terus kenapa mesti namanya Zoo Genius nih? Kan banyak tuh nama robot-robot yang lain yang kayak lebih mekanik, mesin-mesin banget gitu loh. Kenapa harus Zoo Genius? Jadi pemberian nama Zoo Genius ini juga ada maksudnya, Mbak, gitu. Iya, apa sih Zoo Genius itu berasal dari inisial nama saya sendiri sih sebenarnya, Zoo ya. Iya, Marzuki ya. Jadi Zoo itu yang berinisial Marzuki ya. Dan genius itu bermakna genius, Mbak. Mudah-mudahan bisa genius beneran gitu. Iya, amin. Iya. Terus kalau Zoo Genius ini dikontrol pakai apa? Yang tadi ya, yang kamu tunjukin tadi ya? Bisa dikontrol melalui smartphone ya, karena smartphone itu alat komunikasi ya, alat komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat secara umum ya, Mbak. Pasti setiap orang tuh punya portable ya, portable gitu. Juga. Jadi sangat mudah lah maksudnya untuk mengontrol Zoo Genius ini. Bahkan orang yang tidak maksudnya tidak perlu latihan pun juga bisa untuk mengontrolnya gitu. Jadi dipermudah ya. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan untuk
melalui menggunakan laptop atau PC itu juga bisa ya? Ya, juga bisa, Mbak. Ya, kalau misalnya mau menggunakan PC itu ada namanya modul Node MCU ya. Tapi di sini saya tidak pasang karena saya cuma fokus ke smartphone, tidak smartphone fokus aja. ke laptop Iya, gitu. karena kemudahan penggunaannya Iya, tadi juga ya. iya, tentunya banyak orang yang menggunakan smartphone Iya, lebih benar mahir banget. daripada Lebih menggunakan mahir, laptop. benar banget. Nah, terus kalau untuk koneksinya dari smartphone ke Zugenius tadi, apa yang Marzuki sebutin tadi? Kalau koneksinya itu tadi sudah saya sebutkan menggunakan HC05. Jadi HC05 ini adalah modul yang untuk mengkoneksikan Bluetooth itu ke smartphone gitu. Ke smartphone. Iya, jadi pakai jaringan Bluetooth gitu. Oh, jadi dari smartphone-nya ke robotnya kayak Iya, gitu ya? kayak gitu. Nah, bisa nggak sih jelaskan sedikit fungsi tombol pada aplikasi Bluetooth RC controllernya nih? Oke, di sini saya demokan ya sedikit Boleh. beberapa tombol yang ada di Zugenius ya. Ya, boleh ditunjukin ke Sobat Bidar ya. Jadi di Zugenius ini memiliki kontrol yang sudah ada di Play Store ya, remote controlnya itu. Jadi remote control, iya. Jadi remote controlnya itu punya 8 tombol ya, 8 tombol utama, 4 tombol untuk mengatur pergerakan dari Zugenius itu sendiri. 1 tombol untuk pencahayaan ya. Kalau misalnya kita ingin memainkannya di daerah gelap gitu, bisa dipakai. 1 tombol lagi untuk klakson gitu, Pak. Klakson. Ya, jadi siapa tahu kita sedang memakai Zugenius, ada orang yang mau lewat nggak kelihatan gitu, jadi bisa dihidupin klaksonnya gitu. Oh, dan jadi bisa kontrolnya dari smartphone. Iya gitu bisa. Terus 1 lagi tombol yang menurut saya ini paling saya banggakan dari Zugenius. Apa nih? Penasaran. Itu tombol ekstra, Mbak. Jadi tombol ekstra. tombolnya berbentuk persegitiga ini. Iya. Jadi tombol ekstra ini berfungsi untuk mengatur, mengubah torsi kecepatan standar ke kecepatan maksimal gitu, Pak. Jadi dia ada 2 mode kecepatan, kayak mobil sport gitu, Pak. Mobil sport yang hobi yang mobil balap gitu. Biasanya mobil balap juga kan ada jet gitu kan. Nah ini ibaratnya juga jet yang ada di Zugenius ini. Jadi bisa kecepatan maksimal gitu. Iya gitu. Terus ada apa lagi? Lagi ada tombol tombol untuk gas ya kalau bahasa gaulnya gitu. Jadi tombol gas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan juga, Mbak. Tapi itu cuman mengatur kecepatan maksudnya secara fleksibel gitu. Iya. Kalau misalnya tombol ekstra ini bisa mengatur kecepatan secara dahsyat gitu kan. Nah, itu bedanya tadi iya ya. gitu. Terus ada tombol apa lagi nih selain itu? Setelah itu cukup, Mbak, mungkin. Itu aja ya? Iya, cuma itu. Jadi bisa Sobat Bidar lihat sendiri tadi ya untuk tombol-tombol yang ada di Bluetooth RC-nya ya. Iya, sebagai kontrol dari robot Zugenius ini sendiri ya. Ini by the way ada kameranya nggak sih? Kalau rencana sih memang mau ditambahin kamera gitu. Ya untuk pengembangan lebih lanjut gitu. Bukan cuma kamera sih. Rencananya saya mau menambahkan 1 buah lengan robot sih sebenarnya, tapi membutuhkan waktu yang agak lama kemungkinan. Iya, benar banget. Iya. Jadi untuk sementara ini mungkin jadi Zugenius ini mungkin robot dasarnya dulu gitu. Dasarnya dulu ya. Iya. Tapi udah dasar aja udah bagus banget nih. Iya. Nah, untuk kedepannya ya. Ya mudah-mudahan bisa dikembangin lebih bagus lagi, Mbak gitu. Lebih bagus lagi iya. ya. Soalnya kamu tadi kan bilang dia ada kayak fungsi klaksonnya gitu ya. Gimana iya, maksud aku kan lihatnya tuh kayak mana mau lihat orang yang lewat di depan kita itu. Makanya aku nanya tadi dilengkapin kamera nggak nih gitu. Tapi nanti kedepannya akan dilengkapin ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi. Oh iya, ngomong-ngomong kamu buat robot Zugenius ini sendiri atau ada bantuan tim? Gini. Kalau untuk Zugenius ini saya bikinnya sendiri nggak? Sendiri? Iya. Wow, keren banget. Untuk pengerjaannya nih berapa lama? Kalau pengerjaannya kira-kira karena pengerjaan ini tidak secara terus-menerus ya. Iya. Nunggu waktu kosong aja gitu, Mbak. Jadi diperkirakan gitu. Proses pengerjaannya kira-kira cuma 2 minggu, Mbak. 2 minggu, wow. Hebat banget, itu waktu singkat loh. Iya, terus apa sih yang membuat kamu melatar belakangi untuk membuat robot Zugenius ini? Oke. Sebenarnya sejak kecil ya, Pak. Sejak kecil saya itu sudah berminat di dunia robotik gitu. Ya, semenjak kurang lebih berumuran TK lah. Yeah.
Jadi sejak saat itu saya sering melihat siaran di televisi ya yang sering dibuka oleh bapak saya gitu tentang robotik. Jadi saya dari bilang ke TK aja udah punya iya, sudah punya pikiran insting kayak gitu, tapi baru bisa diwujudin sekarang. Gitu. Iya. Apa. Jadi waktu TK dulu saya pernah bilang ke bapak saya, Pak, suatu saat saya pengen bikin robot kayak gitu. Iya. Jadi motivasinya dari TK karena sering nonton tayangan televisi. Tayangan televisi. Oke, berarti nggak semua tayangan televisi loh nih, bagus banget ini. Iya. Berarti ada motivasinya dari sana ya. Iya. Nah, terus aku mau tanya lagi ya, selain tadi sumber daya dari Zoogenius ini ada apa lagi gitu? Oke, sumber daya dari Zoogenius ini ya bisa dibilang powernya gitu Mbak. Powernya ya. Ya, powernya itu saya ambil dari bukan dari barang baru ya, bukan barang baru, tapi saya memanfaatkan baterai laptop bekas yang sudah tidak terpakai gitu. Jadi biasanya di dalam baterai laptop itu kan biasanya berbentuk batang gitu, Mbak. Nah, di dalam bentuk batangan itu di dalamnya kurang lebih bisa terdapat 4 sampai 6 baterai lithium ion gitu, Mbak. Nah, jadi saya memanfaatkan yang masih bagus. Yang masih bagus. Iya. Ini tadi kan memanfaatkan barang bekas juga nih ya. Nah, kira-kira itu bisa dioperasikan berapa lama? Kalau untuk pengoperasiannya, sebenarnya saya tidak pernah menghitung secara pasti gitu, Mbak. Tapi menurut pengalaman saya sih, jika dioperasikan secara terus-menerus, Zoogenius ini bisa bertahan sampai 2-3 jam gitu. 2-3 jam itu selanjutnya bisa di-charge atau mesti bisa, ganti baterai lagi? Bisa. Jadi di sini saya telah menambahkan fitur port ya untuk charging. Ya. Jadi nggak perlu ganti baterai atau gimana gitu. Jadi baterainya ini sudah tertanam di dalam badan Zoogenius ini sendiri. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk apa kamu buat robot Zoogenius ini? Selain karena motivasi tadi yang kamu tonton tayangan televisi gitu loh. Tujuan utamanya nih? Ya. Jadi tujuan yang paling utamanya gini ya Mbak. Saya sebenarnya sudah mempunyai insting untuk mengembangkan imajinasi saya kepada sebuah robot gitu. Dan ini salah satu karya saya yang saya kembangkan untuk memotivasi kawan-kawan yang lain gitu. Karena kan di waktu kesibukan saya bekerja, saya juga kuliah kan. Jadi bukan tidak mungkin untuk kawan-kawan yang ada di rumah mungkin bisa berkarya seperti saya walaupun padatnya jadwal atau waktu gitu. Jadi sebisa kita lah meluangkan waktu untuk berkarya gitu. Enggak memungkinkan kita sibuk dengan urusan lain gitu. Iya benar banget ya, nggak menutup kemungkinan kita untuk menghasilkan inovasi dan ide baru benar, ya. Benar. Walaupun banyak nggak ada waktu kadang sometimes kan, tapi nggak apa-apa lah kita memberikan ide-ide baru, kita menuangkannya lewat sebuah karya. Iya gitu, benar. Ya. Jadi gimana ya untuk robotnya sendiri? Menurut kamu ini berhubungan nggak sih sama jurusan kamu? Sangat. Kamu kan fakultas ilmu komputer nggak? Iya, benar Mbak. Berhubungan ya? Benar Mbak, itu sangat berhubungan. Karena karena di semester 1 sampai semester 2 itu saya ada pelajaran program juga ya Mbak. Jadi saya merasa bosan gitu kalau misalnya cuman praktek di laptop teori-teori aja. Jadi saya imbaskan di sebuah robot gitu. Iya, jadi dipraktekin secara langsung Iya. Banget kamu. 2 semester jadi ya. Iya, baru 2 semester. Terus kamu terapkan di sebuah praktek yang untuk membuat robot. Benar, Mbak. Boleh banget nih untuk bisa memotivasi sekali kamu ya. Saya aja nggak tahu nih mau ngapain. Iya. Tapi kan setiap orang punya kreativitas berbeda-beda ya pastinya ya. Nah, kita back to the topic lagi. Ini masih banyak pertanyaan dari Sobat Leader pastinya. Iya. Tadi kita udah tanya soal berapa tahannya ya untuk baterainya sendiri. Nah, kalau untuk otaknya tadi kan sudah disebutin ya, yang apa namanya tadi? Arduino Uno. Uno kalau iya. Iya, mohon maaf saya nggak terlalu mengerti tentang robotik ataupun mesin ini. Jadi otaknya tadi yang ini ya, yang di tengah ini ya. Yang di tengah, Mbak. Iya, boleh dilihat nanti kan. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kenapa bentuknya mesti begini? Ini belum selesai kan ya? Iya, benar, kan? Mbak. Belum selesai kan? Nanti kedepannya akan dibuat rangka tubuhnya juga kan? Iya, kemungkinan besar bakal begitu, Mbak. Iya. Jadi ada 3 tingkatan kan? Ini bisa Feby lihat. Nah, itu bisa nggak dijelasin kenapa?
Oke. Saya jelasin dulu ya kenapa bentuk dari Zoogenius ini berbentuk balok ya, berbentuk persegi empat. Nah, jika kita perhatikan lagi di Zoogenius ini memiliki 3 tingkatan sekat ya. Iya, tingkatan sekat. 3 tingkatan sekat ini saya maksudkan untuk ada tujuan lain. Nah, ketiga-tiganya ini bisa dilepas satu sama lain, Mbak. Bisa dilepas. Iya, bisa dilepas pasang. Gimana? Bisa berjalan atau kalau enggak ya nggak bisa jalan gitu loh. Maksudnya fungsinya itu bisa difungsikan untuk hal-hal lain. Misalnya baterai kita mau taruh di atas atau di bawah, itu fleksibel gitu, Mbak. Tapi bisa, maksudnya itu ini berkaitan satu sama lain. Iya, tapi ya kalau hilang satu ya bisa pasti. Iya, pasti. Oke, berarti memang mempunyai kaitan satu sama lain. Ini memang untuk fungsi masing-masing yang biar dia bisa gerak, jalan, dan bisa diatur ya, dikontrol dari smartphone yang sudah kita gunakan di situ. Iya. Oke. Gimana ya, untuk komponennya tadi dan fungsinya sendiri. Selain yang kamu sebutin tadi nih, fungsi khususnya apa lagi? Oke, di antara 3 partisi atau 3 sekat ini, saya fungsikan ada 3 fungsi utama ya, Mbak, di antara partisi-partisi masing-masing itu. Iya. Jadi di tingkatan pertama, di sini ya, di tingkat pertama, Zoogenius ini saya atur di tingkatan pertama untuk kontrol motornya, Mbak. Untuk mengatur roda-rodanya, arah rotasi, putaran, atau kayak gimana gitu. Ya. Terus di tingkatan kedua, ini saya buat untuk mengontrol powernya gitu. Iya, untuk mensuplai power ke tingkatan pertama maupun ke tingkatan ketiga. Terus di tingkatan ketiga ini tidak kalah penting ya, Mbak. Kalau nggak ada di tingkatan ketiga ini. Iya, otaknya. Mungkin dia nggak bisa jalan sama sekali gitu. Jadi ini kan kata kamu tadi kalau untuk baterainya tadi dari baterai bekas laptop. Iya, benar. Berarti semuanya ini pemanfaatan barang bekas juga ya? Mulai dari ini atau semuanya ada yang baru? Nggak semua, Mbak. Ada yang baru sih. Iya. Tapi kalau dilihat dari itu cukup menarik ya untuk digunakan. Dan kamu sudah pernah melakukan demo belum untuk robotnya? Untuk demo sih belum pernah sih, Mbak. Pernah beberapa kali sih. Iya, bisa dibilang pernah beberapa kali melakukan demo. Alhamdulillah sudah mendapatkan rencana pengembangan berikutnya gitu. Iya. Nah, balik lagi ke kata kamu tadi, ini kan berhubungan banget nih sama jurusan kamu ya. Iya, jurusannya apa? Teknik informatika, Mbak. Teknik informatika. Itu kan memprogram ya. Nah, itu sulit nggak bagi kamu? Walaupun kan kata kamu udah dikasih teori, tapi kan untuk praktek itu kan nggak mudah tuh. Nah, untuk selama 2 minggu kamu melakukan atau mengerjakan pembuatan robot ini, ada nggak kesulitan yang membuat kamu mau nyerah kayak gitu loh? Bisa dijelasin sedikit. Iya, yang namanya proses pasti ada yang namanya cobaan gitu, Pak. Iya. Kesulitan yang saya alami ada beberapa mungkin, tapi tidak ada sesuatu yang sulit asal kita percaya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu, Mbak. Jadi saya pede aja gitu. Pede aja ya. Iya. Pernah kayak gagal gitu nggak sih? Terus malahan, bukan sekali atau 2 kali, malahan terus gitu. Tapi saya coba ulang-ulang, akhirnya bisa tercipta lah. Jadi kamu buatnya juga intens nih ya. Kalau 2 minggu kan waktunya singkat banget, apalagi untuk buat programnya kayak gitu kan. Untuk mempraktekannya sehingga bisa menjadi seperti ini tuh kan waktunya tuh cukup singkat kalau untuk 2 minggu itu. Memang kamunya kerja sendiri, mana kamu inovasi kamu tuh memang keren banget gitu loh. Udah kerja, kuliah ya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, selain tadi kamu pengennya kedepannya itu gimana untuk robot yang udah kamu buat ini? Ataukah pengennya itu supaya dipakai di sebuah perusahaan untuk membantu apa kayak gitu? Ada nggak? Ya, kalau misalnya bisa, kenapa nggak maksudnya kenapa nggak gitu? Kalau misalnya bisa dikembangin untuk manfaat masyarakat banyak, ya insya Allah dikembangin gitu. Oke. Ada nggak pengen dipakai perusahaan apa kayak gitu? Biasanya kan ada tuh tujuannya kayak gitu. Ya. Kalau sekarang saya cuma mengembanginnya untuk belajar gitu, Pak. Nggak terlalu fokus untuk dipakai orang atau kayak gimana gitu. Tapi kedepannya harapannya Ya, semoga bisa digunakan dengan baik ya. Benar. Ya pastinya kalau untuk sekarang mungkin masih untuk menuangkan ide-ide kreatif yang sudah dipelajari dari kampus maupun dari pengalaman-pengalaman yang dari luar kayak gitu kan. Iya. Nah,
Kalau untuk motivasi selain kamu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer yang sesuai sama jurusan kamu untuk melakukan pemrograman ini, ada nggak motivasi lain kayak gitu loh? Kalau motivasi lain ya pastinya untuk yang sudah mendalami ilmu robot gini ya, supaya mereka lebih bisa mengembangkan lagi, lebih berani gitu. Ya buktinya untuk orang yang awam aja bisa mengerjakan membuat robot seperti ini, apalagi mereka yang sudah berpengalaman gitu, Pak. Iya, benar banget ya. Nah, terus gimana ya? Kalau untuk ide-ide lain, kamu udah punya gambaran belum? Mau membuat robot lain ataupun bentuk-bentuk inovasi baru yang lain? Ada nggak sih? Kalau mau disebutin satu persatu mungkin nggak bisa kehabisan waktu gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa, planning aja kan. Ya. Kalau planningnya saya mau bikin apa yang namanya robot apa namanya untuk mata-mata gitu, Mbak. Oh, mata-mata. Iya, apa namanya agen agen gitu. rahasia agen gitu rahasia ya. gitu. Keren tuh. Iya. Terus apa lagi nih selain itu? Kira-kira kan nggak apa-apa kita itu mempunyai ide, gagasan, Iya. kan. Kayak kamu tadi kan udah dari TK nonton tayangan televisi, pengen buat robot, nggak taunya waktu kuliah dibuatlah robot Zugenius ini. Iya. Untuk yang lainnya ada nggak sih? Kalau untuk yang lainnya ya mungkin belum kepikiran untuk yang lain-lain, Mbak. Cukup Robot fokus dulu ya, ya fokus di di robot Zugenius ini dulu. Ya. Nah, jadi kalau kenapa sih mau buat robot banget? Atau memang kamu sudah fokus dari kecil robot, atau kamu punya minat lain selain membuat robot? Gitu loh. Sebenarnya insting saya dari dulu memang berbau teknologi gitu, Mbak. Teknologi Insting saya, ya? iya, mau mendalami ilmu teknologi gitu. Jadi untuk yang lain-lain, atau kamu mau buat mesin kejujuran gitu. Itu kan menarik loh. Benar, Mbak. Kalau bisa kenapa enggak itu? Iya. Gak apa ya, nanti belajar ya. Ya, mudah-mudahan bisa gitu. Aduh, nggak apa-apa lah. Itu kan bisa menjadi motivasi untuk kamu, untuk kita semua ya kan, Iya. untuk memberikan ide-ide baru, inovasi baru. Sehingga kenapa enggak kalau barang yang kita hasilkan itu bisa terpakai kan, Iya, benar. apalagi digunakan untuk masyarakat dan halayak yang luas. Nah, gimana? Ini nggak bisa kita lihat dia geraknya gimana gitu? Boleh, Mbak? Bisa kita praktekin ya? Iya, Iya. dikit aja nggak apa-apa loh. Dikit aja nggak apa-apa. Iya. Oke, kita pertama kita inikin dulu ya, Mbak. Di sini kan ada dua sakral nih. Iya. Dua saklar ini untuk mengatur power di partisi pertama sama partisi kedua. Terus langsung kita beralih ke smartphone gitu, Mbak. Di smartphone kita hubungkan melalui Bluetooth tadi. iya, Bluetooth tadi. Oke. Jadi di smartphone sudah ada ini, Mbak, perangkat yang dipasangkan itu Zugenius ini. Sudah ada namanya sendiri gitu. Jadi kamu memprogramnya mulai dari awal banget nih. Iya, ya? benar, Mbak. Aduh. Dari hal-hal kecil gitu Dari di hal-hal programnya. kecil yang mungkin tidak terpikir Iya. oleh orang, tapi sudah kamu lakukan gitu loh. Hebat loh. Aku nggak kepikiran dari tadi. Terus gimana? kita hubungkan ke perangkat Bluetooth-nya, perangkat Bluetooth yang ada di Zugenius ini. Ya. Sudah terhubung. Kita kembali ke aplikasi tadi ya. Ya, Ini ada satu aplikasi, satu perangkat ya yang siap dipakai, tinggal kita klik aja. Nah, jadi Kita kamu tunggu kontrolnya di situ. ya, tunggu sampai selesai ya, sampai berwarna hijau berarti dia sudah siap jalan gitu. Oke. Terus kita atur kecepatan dulu, Mbak, kecepatan Ya. apa fleksibelnya gitu. Ini pelan-pelan aja, nanti jatuh dia. Oke. Ya. Kita atur ke kecepatan standar aja gitu, Mbak. Tuh, Wow. tinggal kita pencet, udah mulai gerak. Ya. Oh, itu kecepatan ekstra tadi, Mbak. Oh, Iya. gitu ya. Sedangkan ini kecepatan standar gitu. Oh. Di Jadi sini bisa juga ada, diatur ya, juga ya. ada tombol klakson juga ya, Mbak. Gils, keren banget ya. Coba lagi. Ini juga ada tombol untuk center ya, tombol center tadi. Yang mana? Oh, yang ini. Ini senternya, Ya, Mbak. kalau malam tadi bisa kelihatan Iya, ya. benar.
Terus pergerakannya pun bukan cuma berputar gitu, Mbak. Dia juga bisa bergerak serong kiri atau serong kanan. Jadi fleksibel 180 Iya. derajat. Bisa Tergantung diputar, kondisi ya, lapangan tergantung gitu. Kondisi lapangan. Ya. Benar. Jadi ini nggak kalah sih kalau mau dibuat kayak robot untuk anak-anak main gitu ya. Ya. Tinggal kita cover aja semenarik mungkin ya. Kalau untuk mesin dalamnya sih udah bagus banget ya buat didemokan untuk berminat nggak nanti kalau diperjualbelikan? Ya berminat banget gitu. Banget ya, Ya. Kalau pastinya. misalnya karya kita bisa dinikmati oleh orang banyak, itu rasa bahagianya itu bahagia iya, ya, luar biasa menambah banget gitu. nilai plus banget buat kamu Benar. juga ya. Kenapa